Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ZA Pro dengan tipe 18VC5. Karena di sini kita nggak mendapatkan ukuran detail dari speakernya, kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, RMS-nya ini 1000 watt, maksimal power 2000 watt. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 93 dB. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 48 sampai 2100 Hz. Kemudian ukuran voice coil-nya, ini 125 mm atau 5 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 48 Hz, RE 5,5 ohm, GMS 4,5, CAS 0,67, KTS 0,58, BL 28,2 Tesla meter, MMS 316 gram, GMS 30 mikrometer per Newton, fast 71,1 liter, SD 1225,4 cm per segi, efisiensi 1,19%, dan Xmax kurang lebih 7,3 mm. Dan untuk Xmax, harusnya ini masih aman di 1000 watt RMS, tapi ya nanti kita lihat aja. Untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 71,6. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Jika ini akan digunakan sebagai subwoofer dengan perkiraan titik potong atasnya itu di 200 Hz, ini bisa bermain di minimum impedansi 6 ohm. Jadi jika menggunakan dua box dengan pengabelan yang diparalel, maka kita membutuhkan amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 3 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya ini di 55 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Lalu untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 43 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,4 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 35 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 640 mili. Panjang ke belakang 940 mili. Kemudian lebarnya 640 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, kalau diukur dari bibir depan sampai ke sudut yang ini ukurannya 480 mili. Namun di bagian ini dikurangi 1 mili sebagai space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Meskipun begitu, bagian ini nanti bisa di custom aja sesuai dengan ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 442 mili. Lalu untuk sekat dinding belakangnya di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 120 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 80 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini ukurannya juga 80 mili. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 71 mili. Kemudian untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar, semua itu tentu tergantung selera dan kebutuhan. Namun karena ABP-nya ini masih di bawah 100, akan lebih direkomendasikan untuk pemasangan mode normal atau magnetnya di dalam. Dan jika ingin bikin mode double, lebar ini akan menjadi 1262 mili. Sementara untuk ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR118 khususnya untuk transducer speaker Zeta Pro dengan tipe 18VC5. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya,
Silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.